Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan seandainya kita bisa mendengar langsung nasihat terakhir dari orang yang paling kita cintai, kita pasti akan menyimpannya dalam hati, menjadikannya pegangan hidup dan tidak akan pernah melupakannya. Sekarang, bagaimana jika wasiat itu datang dari manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita masih sanggup mengabaikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, umur yang penuh berkah, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari sempatkan menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita kelak berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di mana godaan dan ujian datang silih berganti. Kadang kita lupa, sibuk dengan urusan dunia, padahal bekal akhirat semakin menipis. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai umatnya tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa petunjuk. Beliau meninggalkan wasiat, nasihat yang akan menuntun kita menuju keselamatan. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama-sama, karena doa yang diaminkan oleh 40 orang insya Allah akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasiat yang pertama adalah membaca Al-Quran, berzikir, dan tidak banyak tertawa. Sahabat, hati manusia itu ibarat sebuah lampu. Jika tidak pernah diisi dengan cahaya, ia akan redup, bahkan padam. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Dzar, bacalah Al-Quran dan berzikirlah kepada Allah, karena itu cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mari kita renungkan, berapa lama kita habiskan waktu untuk scroll media sosial dibandingkan dengan membuka mushaf Al-Quran. Padahal satu halaman Al-Quran hanya butuh waktu beberapa menit saja, tapi cahayanya bisa menerangi hidup kita di dunia
dan menjadi simpanan pahala di akhirat. Dan mengenai tertawa, Islam tidak melarang kita untuk tersenyum atau tertawa secukupnya. Tapi jika berlebihan, hati akan keras, mudah lalai, dan sulit menerima nasihat. Wasiat yang kedua, berpegang teguhlah pada kitabullah. Ketika sahabat ditanya apakah Rasulullah pernah meninggalkan wasiat, jawabannya singkat. Beliau hanya berwasiat dengan kitabullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, inilah pesan yang paling jelas. Berpeganglah pada Al-Quran. Jangan hanya dijadikan hiasan lemari, jangan hanya dibaca saat tahlilan atau acara kematian. Kitabullah adalah pedoman hidup. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, pekerjaan kita berkah, hati kita tentram, maka kuncinya adalah menjadikan Al-Quran panduan utama. Wasiat ketiga, menjaga sholat di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar, dirikanlah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, sholat bukan sekedar ritual. Sholat adalah janji kita kepada Allah. Pertemuan 5 kali sehari. Bayangkan bagaimana mungkin kita menunda pertemuan dengan raja segala raja hanya karena sibuk dengan urusan dunia yang fana. Mulailah dari satu sholat di awal waktu, misalnya sholat subuh. Rasakan bedanya, hati lebih tenang, rezeki lebih berkah, dan hidup lebih tertata. Wasiat keempat, bertakwalah kepada Allah dan taatlah pada pemimpin. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, para sahabat menangis mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh haru, seakan-akan beliau berpamitan. Lalu mereka bertanya, "Apa wasiatmu untuk kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kalian, meskipun ia seorang budak Habasyi." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Takwa adalah inti kehidupan, sedangkan taat kepada pemimpin menjaga persatuan umat. Tanpa kepatuhan, umat akan tercerai-berai. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata, patuh kepada pemimpin kaum muslimin mengandung kebahagiaan dunia, karena dengan kepatuhan itu urusan hidup manusia menjadi teratur. Wasiat kelima, sholat witir, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat duha. Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Beliau ingin agar kita memiliki amalan ringan namun pahalanya besar, yang bisa menjadi bekal saat kita menghadap Allah kelak. Di antara wasiat beliau adalah sholat witir, berpuasa 3 hari setiap bulan, dan mendirikan sholat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara: berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya 3 hari dalam sebulan kita berpuasa, pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun, karena Allah melipat gandakan setiap kebaikan 10 kali lipat. Sholat duha
walau hanya 2 rakaat, mampu mencukupkan kita dari seluruh kebutuhan dunia, sebagaimana dalam hadis, solat duha adalah sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita. Dan solat witir yang sering disebut sebagai penutup ibadah malam, dengan solat witir seakan-akan kita menutup hari dengan tanda cinta kepada Allah. Wasiat keenam, berbuat baik kepada sahabat Nabi dan generasi setelahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah, "Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada sahabatku, lalu generasi setelah mereka, lalu generasi setelahnya." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, mencintai sahabat Rasulullah adalah bagian dari iman, karena merekalah yang pertama kali menegakkan agama ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menghormati sahabat, mendoakan mereka dan mengikuti jejak mereka. Wasiat ketujuh, doa setelah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz bin Jabal dan bersabda, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini sebaiknya dibaca setiap selesai sholat, sebab tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu beribadah dengan benar. Wasiat yang ke-8, berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada tetangga." Hadis riwayat Ahmad. Betapa banyak masalah hidup bermula dari tetangga, padahal cukup dengan senyum, ucapan salam, atau saling membantu, suasana lingkungan akan damai. Wasiat ke-9, berbuat baik kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian, berbuat baiklah kepada kaum wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita adalah amanah dari Allah. Mereka lembut, perlu dididik dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Wasiat ini berlaku bagi suami kepada istri, ayah kepada anak perempuan, maupun saudara kepada saudarinya. Wasiat ke-10, jangan melaknat dan mencaci. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menjadi orang yang suka melaknat." Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga mewasiatkan kepada seorang lelaki, "Janganlah engkau mencaci sesuatu pun." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, lidah ini bisa menjadi jalan surga, tapi juga bisa menjerumuskan ke neraka. Hati-hati dengan ucapan kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Wasiat ke-11, jangan mudah marah. Seorang lelaki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau hanya menjawab, "Jangan marah." Beliau mengulanginya berkali-kali. Mengapa? Karena marah adalah pintu segala keburukan. Dengan marah, orang bisa menyakiti keluarganya, menghancurkan rumah tangganya, bahkan merusak persaudaraan. Menahan marah adalah tanda kekuatan sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, 11 wasiat Rasulullah ini bukan sekedar nasihat biasa. Ia adalah cahaya, petunjuk,
dan bekal untuk hidup kita. Mari kita renungkan, dari 11 wasiat ini, mana yang sudah kita jalankan dan mana yang masih kita abaikan. Sahabat, inilah 11 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang lahir dari cinta agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Mari kita renungkan, dari 11 wasiat ini, mana yang sudah kita jalankan dan mana yang masih kita tinggalkan. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Dan mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.